Halo Sobat MC, jumpa lagi dengan saya Michael dari MC Consulting. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai aspek perpajakan MLM atau Multi Level Marketing. Bagaimana ketentuannya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Aspek perpajakan Multi Level Marketing, apa sih ya Multi Level Marketing itu atau MLM? Nah, kita lihat di sini. Kalau multi level marketing, kita lihat di sini ada chart ya. Nah, bagaimana ada penjualan bisa menggunakan direct selling ataupun multi level marketing? Yang dijualnya apa? Ya, yang dijualnya adalah produknya ya. Kalau kita lihat di sini, pajak saya gimana sih ya kalau untuk MLM ya. Nah, tentunya kita sebagai wajib pajak orang pribadi, kita harus memiliki NPWP dulu ya. NPWP kalau belum ada berarti kita harus mendaftar dulu di KPP terdekat sesuai dengan domisili Anda. Nah, kemudian setelah kita memiliki NPWP, jangan lupa untuk kita menghitung besarnya penghasilan yang kita terima. Nah, setelah kita menghitung, kita harus menyetorkan. Nah, setelah menyetorkan itu ke kas negara, maka kita melaporkan pajak ya melalui SPT tahunan ya di halaman sesuai dengan ketentuan pelaporan perpajakan yang berlaku. Oke. Nah, ketika kita sudah mau mendaftar ya ataupun belum, ya jangan lupa untuk mendaftarkan NPWP dengan datang ke kantor pajak sesuai KTP atau daftar online sekarang juga sudah bisa di irek.pajak.go.id. Oke. Nah, ketika kita sudah memiliki NPWP ya, kita sudah mendaftarkan, kita sudah terima, jangan lupa bagaimana nih cara menghitungnya untuk multi level marketing. Nah, MLM tersendiri ya memiliki penghasilan berupa apa sih ya dari pajak penghasilan yang harus kita laporkan ya. Kita lihat dulu nih di sini peredaran brutonya dikali dengan norma ya. Normanya sebesar 50% sesuai dengan Per 17/PJ/2015. Nah, peredaran brutonya adalah besarnya jumlah yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Nah, kemudian kita lihat di sini PTKP-nya gimana atau penghasilan tidak kena pajak sesuai dengan PMK 101/PMK 10/2016. Kemudian baru dikali tarif progresif pasal 17 sesuai dengan ketentuan yang ada ya. Nah, kita melihat bahwa tarif progresif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan di mana sampai dengan 50 juta tarifnya adalah 5% dan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta adalah 15%. Ini lapisan yang kedua. Dan lapisan ketiga yang melebihi 250 juta sampai dengan 500 juta. Setelah itu, lapisan yang terakhir adalah 30%, yaitu penghasilan yang diterima melebihi 500 juta. Oke. Nah, kemudian ketika kita sudah menghitung ya berapa tarif yang harus dibayarkan. Nah, dari pajak yang sudah dibayarkan, jangan lupa PPh yang terutang di SPT tahunan terakhir harus dikurangi dengan pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 24 atau PPh yang dibayar di luar negeri ya. Nah, dari pajak yang sudah dihitung dikurangi dengan kredit pajak yang ada, maka nanti ada kewajiban untuk menghitung besarnya PPh pasal 25 ya. Atau nanti dari pajak yang harus dibayar dibagi dengan 12 bulan atau total dalam 1 tahun pajak. Oke. Pajak penghasilan ya kegiatan MLM ini kita lihat contohnya ya. Nah, Adrian masih single nih selama tahun 2018 memperoleh penghasilan dari kegiatan multi level marketing atau MLM
dengan PT Suikoden. Nah, pada tahun 2019 diketahui bahwa penghasilan dari kegiatan MLM selama tahun 2018 sebesar 308 juta. Ya, bagaimana aspek perpajakan dan cara pelaporan Adrian? Kita lihat. Nah, dari kegiatan MLM, penghasilan kegiatan MLM tahun 2018 sebesar 308 juta rupiah. Nah, perhitungan pajak penghasilan kegiatan MLM tahun 2018 yaitu peredaran bruto dikali 50% dikurangi PTKP dikali dengan tarif. Nah, peredaran brutonya adalah 308 juta dikali 50% dikurangi dengan PTKP. Nah, dikali dengan tarif, maka 308 dibagi 2 ya, sama aja kalau dia 50%, maka 154 juta dikurangi dengan PTKP dikali dengan tarif. Maka dilihat dari tanggungannya tidak ada, dia belum menikah, maka PTKP-nya adalah 54 juta. Nah, dengan kata lain, 154 juta dikurangi dengan 54 juta dikalikan dengan tarif. Maka sisanya adalah 100 juta dikalikan dengan tarif. Nah, tarifnya ingat, sampai dengan 50 juta, maka besarannya adalah 5%, yaitu 2,5 juta PPh-nya. Kemudian selisihnya adalah 50 juta dikali dengan 10%, yaitu 5 juta. Oke? Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ya, jangan sampai salah ya untuk membuat suatu perhitungan, ya. Nah, ini dilaporkannya pada tahun SPT 2019 ya, SPT tahunan yang menjadi dasar angsuran PPh pasal 25. Nah, itu sebesar 7,5 dibagi dengan 12 ya. Nah, jangan lupa ketika kita sudah menghitung, nah kita bayarkannya menggunakan e-billing. Nah, e-billing juga kita bisa membayarkannya di teller ya. Kemudian bisa menggunakan layanan billing, SMS ID billing, ataupun kering pajak, ataupun penyedia jasa atau ASP, internet billing DJP, ataupun internet banking. Oke, ya. Kemudian store-nya kemana? Nah, store-nya bisa ke teller bank atau kantor pos, ATM, mini ATM, mobile banking, ataupun internet banking, serta agent branch banking ya. Oke. Nah, setelah setor, jatuh tempo setoran jangan lupa untuk PPh pasal 25 setiap bulan berikutnya, yaitu maksimum di tanggal 15 ya. Kemudian kalau untuk lapor SPT masa, jatuh temponya jangan lupa di tanggal 20 bulan berikutnya jika PPh pasal 25 menggunakan bukti bayar atau SSP kosong jika tidak ada setoran. Ya. Kemudian lapor SPT tahunan jangan lupa maksimum adalah 31 Maret tahun berikutnya. Artinya 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Oke. Nah, formulir yang digunakan adalah formulir 1770 dan menggunakan pemberitahuan penggunaan norma perhitungan. Oke. Jangan lupa bukti potong jika ada rabat, bonus, atau komisi penjualan merupakan penghasilan yang terutang dan harus dipotong PPh pasal 21 oleh perusahaan MLM sebagai pemotong. Jangan lupa kita minta bukti potong, dan dari bukti potong itu akan dilaporkan dalam SPT tahunan ya. Jadi sekilas overview siklus dari perpajakan multi level marketing, yaitu kita daftar, kemudian kita menghitung, kita setor, kemudian kita lapor. Oke? Dari saya penjelasannya mengenai multi level marketing ya. Kita harus bangga bahwa banyak sekali di Indonesia ini yang sudah menjadi pengusaha-pengusaha muda ya, yang memiliki penghasilan yang muda pun sudah punya penghasilan dan sudah bayar pajak. Kita perlu bangga untuk hal itu. Oke. Bersama MC Consulting, kami siap membantu Anda dengan kualitas pelayanan terbaik. Administratif, perhitungan perpajakan akan menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan solusi yang kreatif,
dan informasi yang relevan, serta strategi perpajakan yang tepat dapat menjadi pilihan terbaik dalam setiap pengambilan keputusan bisnis Anda. MC adalah solusi terbaik untuk bisnis Anda. Segera hubungi kami ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.